Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Pada momen ini kita akan coba bincang terkait Daulak Bodana. Daulak Bodana biasanya ditautkan dengan rasa Bojo, sehingga menjadi Daulak Bodana Bojo. Secara sederhana, berkaitan dengan tema ini sebenarnya cukup mudah untuk dipahami. Dau itu adalah manusia, dana itu tanah atau bumi. Cerita tentang Daulak Bodana Bojo, saya ingin awali dengan cerita yang saya pungut berkat perjumpaan saya bersama beberapa kawan, dan kebetulan teman-teman itu adalah pecinta burung. Dikala itu saya bertanya soal burung-burung, dan poinnya adalah saya bertanya apakah ada burung yang asli dan dia berasal dari Bima. Kemudian jawaban mereka, nggak ada burung yang berasal dari sini, yang asli dari sini, dari tanah Bima. Pertanyaan berikutnya sebenarnya untuk perjumpaan kita kali ini, adakah manusia yang asli dari tanah Bima ini? Atau kemudian manusia ini dia datang dari diri yang satu sebenarnya. Oleh karena itu, berkaitan dengan manusia Bima, kemudian tanah Bima atau bumi Bima, secara sederhana saya kemudian ingin mempercakapkannya dari aspek yang agak lain, punya titik taut dengan perjumpaan-perjumpaan yang lain, ketika kemudian saya menyoal berkaitan dengan manusia atau kemanusiaan. Manusia sesungguhnya punya sesuatu yang luar biasa dibandingkan makhluk lainnya. Tetapi kemudian perlu kita cek satu persatu, apa sesungguhnya keistimewaan yang dimiliki oleh manusia dalam konsepsi kalau di tingkat lokal Bima, yakni Dau. Dau ini apa sebenarnya? Dia terdiri dari dimensi apa? Dan apa yang membedakan dia dengan makhluk-makhluk yang lainnya? Ternyata setelah kita telusuri lebih jauh bahwa Dau atau manusia, dia memiliki sesuatu yang dimiliki oleh yang lain pula, yakni berupa materi atau fisik. Manusia memiliki fisik atau materi. Materi ini tercipta dari atom, kemudian menjadi molekul, lalu kemudian pada waktunya menjadi organisme. Nah, pada titik yang lain, pada level yang lain, ternyata level 1 itu adalah materi. Level yang kedua adalah biologis. Jadi, hewan dan tumbuhan sesungguhnya pada level yang kedua dia. Aspek jiwa atau kehidupan itu berada pada level yang kedua. Sehingga organisme seperti pada hewan dan tumbuhan sesungguhnya dia berada pada level yang kedua. Level yang ketiga yakni dimensi kesadaran. Level yang ketiga itu dia ruh atau kesadaran. Dan ketiga hal ini ada pada manusia. Manusia punya materi, manusia punya jiwa atau kehidupan, manusia punya ruh atau kesadaran. Pada materi tentu saja dia tidak punya ruh. Pada hewan juga demikian. Sehingga cara pandang kita tentang manusia yang selama ini terjebak pada pendekatan ekologis, sehingga lahir kesadaran ekologis pada manusia yang mengandaikan bahwa manusia bagian dari hewan, bagian dari alam. Sudut pandang ini sesungguhnya merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, kita harus bergeser, melihat manusia sebagai makrokosmos, bukan sebagai mikrokosmos, sebagaimana pada sudut pandang keluasan. Manusia, sekali lagi saya sebutkan sebagai makrokosmos. Kenapa dia makrokosmos? Karena dia meliputi jiwa, meliputi materi. Jadi pada diri manusia ada jiwanya, ada materinya, tapi pada puncaknya yang menjadi ciri khas adalah ruhnya. Dalam terminologi Bima atau dalam Gahim Bojo, ada yang disebut dengan weki, kemudian serumbu.
Apa maksudnya serumbu? Serumbu itu kalau dialih bahasakan menjadi aspek lahiriah kita, jasad kita. Jasad manusia itu adalah serumbu. Lahiriah manusia adalah serumbu. Sementara weki adalah aspek batinnya, aspek rohaninya. Jadi weki dan serumbu ini adalah dua dimensi, namun dua dimensi pada manusia, sehingga manusia bermain pada dua dunia. Dua dunia ini juga punya kebutuhan yang berbeda, maka pemenuhan kebutuhan materi, kebutuhan fisikly, kemudian pemenuhan kebutuhan yang non-fisik atau non-materi, ini menjadi penting untuk dipenuhi. Oleh karena itu, weki dan serumbu itu terbagi kepada 3 level yang saya sebutkan tadi, yakni materi, kemudian jiwa atau kehidupan, kemudian kesadaran atau ruh. Karena berkaitan dengan kesadaran itu adalah corak yang khas pada manusia, sesuatu yang menjadi istimewa yang dimiliki oleh manusia. Hal ini ketika kemudian keistimewaan ini tidak disanggupi oleh makhluk-makhluk yang lain. Tidak ada yang sebanding dengan keistimewaan ini yang dimiliki oleh manusia. Gunung-gunung tidak siap untuk menerima ini. Bebatuan tidak siap untuk menerima ini. Yang punya kesanggupan adalah manusia, sehingga manusia punya 3 hal itu. Oleh karena demikianlah manusia dalam konsepsi Dou adalah makrokosmos. Alam besar sebenarnya, bukanlah alam kecil yang meliputi kehidupan, yang meliputi materi. Dalam terminologi di dalam bahasa Bima yang selalu dipercakapkan oleh manusia Bima atau Dombojo, sarumbu nalombo kuba weki. Jadi weki nalombo ku serumbu. Weki itu adalah ruh, dia meliputi fisik kita, meliputi lahir kita. Jadi batin yang meliputi lahir. Karena dia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dimensi interior kita, dimensi dalam pada diri manusia, dia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, dimensi interior inilah corak yang khas pada manusia. Berbeda dengan orang gila. Orang gila itu tidak memiliki kesadaran. Oleh karenanya dia tidak punya konsekuensi moral dari apa yang dia lakukan. Orang gila tidak berkomunikasi dengan kesadaran. Orang gila tidak berbuat dengan kesadaran. Karena kesadaran itu diproduksi oleh ruh. Kesadaran itu sekali lagi diproduksi oleh ruh. Jadi ruh itu sesungguhnya kesadaran. Jadi kalau kita mau menyadarkan orang, maka kita harus bersentuhan dengan aspek ruhanianya. Bukan aspek materinya, bukan aspek kehidupannya, tapi aspek ruhaninya. Karena kesadaran itu tumbuh kembang dari kedalaman ruhani, dari kedalaman batin manusia. Maka kalau kemudian manusia mau disadarkan, harus disadarkan melalui sentuhan pada aspek ruhaninya. Pada titik ini saya kemudian melihat lebih jauh bahwa Dou, dia beserta dana, beserta bunyi. Dalam konsepsi di Bima, dia sebut satu paket. Selalu disebutkan, selalu diucapkan, Dou lakbo danam bojo. Sehingga saya kemudian berpikir-pikir, kalau mau bicara Bima, bicara Bojo, maka harus selesai dananya, harus selesai dounya, harus selesai buminya, harus selesai manusianya. Baru kemudian kita percakapkan lebih dalam berkaitan dengan Bojo. Oleh karena itu, kalau dilihat lebih jauh pula bahwa bumi adalah yang harus dimakmurkan. Bumi harus dimakmurkan, bukan dieksploitasi, bukan dikeruk habis-habisan, bukan ditebang segala apa yang ada pada bumi, bukan dieksploitasi segala batu-batu yang ada di dalamnya, atau harta yang karun yang ada di dalamnya. Karena sesungguhnya bumi, alam ini adalah bagian dari manusia, bukan sebaliknya. Selama ini mungkin kesadaran yang terbangun adalah kita bagian dari alam, kita bagian dari hewan. Sehingga kemudian seenaknya saja kita memperlakukan alam. Padahal harusnya sebaliknya. Karena kita adalah makrokosmos, maka alam itu adalah bagian dari kita. Alam itu adalah mikrokosmos. Manusia adalah makrokosmos. Memang sudut pandang ini agak berbeda dengan kebanyakan yang dipahami selama ini. Manusia
selalu disebutkan sebagai mikrokosmos karena kita lihat alam ini luas sekali. Manusia seperti setitik debu yang ada di alam ini, saking luasnya alam. Tapi saya ingin sampaikan bahwa ini adalah sudut pandang keluasan yang menurunkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan. Sudah harusnya kita kemudian beranjak melihat manusia sebagai makrokosmos dengan kemuliaan yang dimilikinya. Memang implikasi dari sudut pandang ini agak radikal mungkin kalau saya sebut, karena ini mengantarkan kita untuk mengubah sudut pandang kita bahwa manusia sebagai makrokosmos memiliki aspek yang mulia, yakni pada ruhnya